Selamat bertemu kembali di page Tinimungan Tahun Kadazan Dusun. Dan pada kali ini seperti biasa saya mau bercerita sama kamu. Tetapi hari ini saya mau kasih cerita kamu tentang sejarah yang pernah berlaku di sini Sabah. Perbezaan nih legenda, mitos sama sejarah nih kan. Kalau mitos sama legenda nih belum tahu itu cerita yang dikasih cerita tuh betul ataupun tidak. Tapi kalau nepos sejarah, sebab ini sejarah nih kan haroho paktah do sendiri. Jadi komoyondot itu nepos sejarah nggak benar-benar berlaku satu ketika dahulu. Pada kali ini juga masih hal yang sama, saya masih menggunakan bahasa campuran it don sabak nokopio. Tajuk sejarah yang akan saya sampaikan adalah Kawad Maut di Sandakan. Nah, mungkin ada di antara kita yang tidak pernah dengar nih sejarah, dan ada juga yang memang selalu sudah dengar, tetapi ada baiknya kita kongsikan supaya kita sama-sama mengetahui apa yang pernah dilalui oleh nenek moyang kita ataupun orang-orang lama kita satu ketika dahulu. Dan semoga kejadian ini tidak akan pernah berulang, dan setelah kamu semua dengar nih Kawad Maut di Sandakan nih, mohon supaya kita sama-sama menyampaikan salam takziah kepada keluarga yang terlibat pada waktu itu. Walaupun kejadian ini ataupun sejarah ini sudah cukup lama terjadi, sebagai tanda penghormatan kita pergi bagi juga dorang salam takziah. A few moments later. Begini dia punya sejarah. Pada tahun 1941, pada waktu itu ataupun pada tahun itu adalah tahun di mana Jepun memasuki tanah Melayu dan juga Borneo. Pada waktu kemasukan tuh tentara Jepun tuh, ini nepo tanah Melayu dan juga ini Borneo nepo ini nggak dibawa kekuasaan ataupun dibawa jajahan pihak British. Ini nepo kemasukan di tentara Jepun di tanah Melayu dan juga di sini Borneo nih kan tidak memakan waktu yang lama, sebenarnya paling sekejap 5 tahun saja. Kenapa tuh melekat betul di pikiran masyarakat? Sebab walaupun 5 tahun saja diorang menduduki di tanah Melayu dan juga Borneo nih, tetapi banyak benda berlaku yang mereka lakukan sehingga mengakibatkan sangat ramai orang yang terkorban. Saya sudah nyatakan tadi bahwa pada tahun 1941 adalah kemasukan tuh tentara Jepun. Setelah itu, pada tahun 1942, itu nepo tentara Australia dan juga itu tentara British, dorang telah mengadakan satu pertempuran di negara Singapura. Dan ketika mereka mengadakan satu pertempuran di negara Singapura itu kan, mereka telah mengalami satu kekalahan. Dan mengakibatkan tentara British dan juga Australia yang sempat selamat daripada pertempuran yang berlaku di Singapura pada waktu itu, telah disambut oleh tentara Jepun. Kan pada waktu itu yang tentara Jepun masuk sudah di sini tanah Melayu dan juga di sini Borneo. Jadi waktu itu nepo ditu nggak itu tentara Jepun dorang pergi tangkap tuh tentara British dan juga Australia yang bawa pergi di sana Sandakan. Bila sudah sampai di Sandakan tuh kan itu yang tentara Australia sama British nih dorang kena kasih jadi budak. Apa nih budak? Kena kasih jadi hamba ataupun macam mana itu kena kasih jadi kuli. Dorang kena suruh bikin lapangan terbang. Dalam beberapa tahun tuh itu tentara Australia dan juga tentara British dorang membina tuh lapangan terbang. Nah, selama dorang bikin tuh lapangan terbang tuh kan banyak betul tentara Australia dan juga British yang telah meninggal. Kenapa dorang meninggal? Sebab sudahlah dorang kena paksa buat kerja. Kalau kau berhenti saja bekerja, kalau bukan masa berehat, kau akan diseksa sehingga meninggal. Dan banyak juga yang sakit disebabkan kekurangan makanan, disebabkan terkena penyakit yang lain-lain lagi. Dengan begitu kita dapat gambarkan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepun pada waktu itu. Dorang nampak nih tentara Australia dan juga British berusaha kasih bangun tuh lapangan terbang, malah dorang siksa. Dan mungkin air pun dorang tidak akan kasih tuh, karena bagi pun mungkin sedikit saja, karena kasih sedut sedikit saja, sehingga kan ada yang terkena dehidrasi semua. Nah, selama beberapa tahun nih tentara British dan juga Australia nih membangun nih lapangan terbang, banyak betul yang terkorban sebab karena tembak, karena rotan, karena pancung, macam-macam penyiksaan yang dilakukan oleh pihak Jepun pada waktu itu. Pada tahun 1945 itu lapangan terbang Nepadi itu kan dia siap sudah. Di sana sepatutnya itu tentara British tuh sama yang tentara Australia tuh kena kasih lapas labakan. Tapi ini tidak.
ini tentara Jepun ini kan terus-menerus menyiksa nih tentara Australia dan juga British. Setelah semuanya itu sudah terjadi, ada nih komandan ataupun orang yang berpengaruh dalam lingkungan tuh tentara Jepun tuh kan, tuh orang Jepun. Jadi dorang mengadakan satu mesyuarat, dan di dalam perbincangan dorang tuh kan, dorang takut kalau ada tentara British ataupun tentara Australia pergi menyerang diorang di sana. Jadi apa yang dorang lakukan, ini tentara Jepun ini kan dorang merancang satu ide yang betul-betul bikin panas, memang sangat-sangat kejam, yaitu macam tuh tajuk yang saya cakap tadi itu, kawat maut disandakan. Nah, itulah ide yang diberikan oleh pihak Jepun pada waktu itu, yaitu dorang mengadakan satu perjalanan yang cukup panjang daripada Sandakan pergi di sana Ranau. Kamu bayangkan saja, sedangkan baru 3 km kita berjalan matai-patai sudah kita apanat. Setelah dorang sudah menyusun strategi itu dengan sebaiknya, pada hari yang ditentukan, ini pihak Jepun nih, dia kumpul tentara Australia dan juga tentara British untuk mengadakan satu perjalanan yang cukup panjang. Dan apa yang mereka lakukan di sana, setiap satu persatu nih tawanan nih kan, ini pihak Jepun dorang suruh bawa peralatan peperangan, terus karena suruh sikut bag yang besar, banyak isi lah. Tapi itu yang dorang sikut itu kan bukan untuk dorang sendiri, tetapi daripada pihak Jepun punya. Bikin panas betul kan. Sudahlah menyuruh adai. Pada awal 1945 tuh kan, seramai 2.434 orang itu nepetunga yang tentara British dan juga Australia dorang jalan di hutan. Mereka telah mengadakan satu perjalanan sejauh 116 km kalau saya tidak silap, dan dicatatkan di mana 30 km itu merupakan jalan berlumpur, manakala 40 km pula laluan curam-curam bukit, dan 46 km pula adalah laluan berbukit bukau. Kita bayangkan saja, punya jauh itu, sapun saya tidak sanggup mengadakan satu perjalanan, sudahlah dorang jalan begitu jauh, terus dorang sikut lagi bag yang terlampau berat, terus tidak diperbolehkan untuk berehat walaupun hanya sekejap saja. Dan dalam beberapa catatan ada yang mengatakan bahwa itu tentara Jepun tuh kan, dorang memang bawa bekalan, memang dorang kasih, bukan bawa, dorang kasih sedia bekalan, tetapi hanya untuk 4 hari sahaja. Coba kita pikir, kalau kita jalan dari Sandakan pergi Ranau, kita boleh sampai ke 4 hari saja, tidak kan? Sepanjang perjalanan itulah telah mengakibatkan terlalu banyak orang yang mati. Banyak yang meninggal disebabkan penyakit TB, disebabkan kelelahan, disebabkan disiksa. Kalau tuh tentara Jepun nampak tuh tawanan dorang macam kelelahan kan, dorang tidak pergi bagi minum, dorang tidak pergi bagi istirahat, tapi dorang pergi siksa lagi, dan dorang terus tembak sampai mati. Artinya sepanjang perjalanan tuh dari Sandakan pergi di sana Ranau tuh kan, memang terlalu banyak mayat bergelimpangan. Itu mayat tuh kan, dorang tidak pergi kubur, tahu, dorang kasih tinggal begitu saja. Kita bayangkan kalau kita berada di situasi mereka pada waktu itu, tidak kasihankah kita nampak, sudahlah karena kasih mati begitu saja, karena timbak begitu saja, lepas itu karena kasih tinggal begitu saja. Bikin sedih betul nih cerita. Itu yang terjadi selama perjalanan mereka daripada Sandakan hingga ke Ranau. Dan ada satu catatan, di sana mencatatkan bahwa daripada 2.434 orang tuh kan, adalah 40 orang nih, 40 orang tawanan, dorang dipaksa berjalan kaki dalam masa 3 hari berturut-turut. Tiada rehat, tiada tidur. Pada waktu itu kan dorang tidak terasa apa itu siang, apa itu malam. Sebab siang kah, malam kah, dorang kena mengadakan perjalanan. Tidak kira lah dorang sakit kah, sihat kah, macam mana sekalipun keadaan dorang kena jalankan apa perintah tuh pihak Jepun. Seramai 40 orang tuh yang dipaksa berjalan kaki selama 3 hari berturut-turut tanpa berhenti tuh, memang dorang kena bagi bekalan, tetapi bekalan yang dorang kena kasih tuh kan hanyalah 6 biji timun. 6 biji timun. 3 hari berturut-turut 40 orang pejalan kaki dan hanya diberi bekal 6 biji timun. Dan itu pun macam mana dia mau makan kalau begitu kan? Saya rasa itu betul-betul
satu benda yang memang tidak keperimanusiaan lah saya rasa. Memang geram lah kan. A few moments later. Jadi kesimpulan dia di sini, daripada 2.434 tentara British dan juga tentara Australia nih yang telah ditawan dan telah disuruh mengadakan satu perjalanan yang panjang dari Sandakan pergi di Ranau, yang terselamat hanyalah 6 orang. Yang bermaksud seramai 2.428 orang yang telah menjadi mangsa maut ataupun telah meninggal selama perjalanan diorang daripada Sandakan pergi di sana Ranau. Jadi itulah sejarah daripada kawat maut di Sandakan. Untuk lebih jelas lagi, sebab saya tidak dapat menceritakan secara details, mohon supaya kamu rajin-rajinlah kamu pergi cari di Google supaya kamu dapat info lebih lengkap. Dan minta maaf kalau ada saya tersalah. Saya sampaikan ini bukan atas dasar pengetahuan saya sendiri, tetapi pencarian saya di Google. Oke, untuk kali ini itu saja yang dapat saya kongsikan. Kita akan bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.